Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih teman-teman telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share. Tuhan berkati kita. Sobat terkasih, lagi-lagi kita akan masuk dalam satu diskusi yang ilmiah yang mencerdaskan banyak orang, khususnya para polemikus, para muslim yang selama ini juga lebih dominan membahas tentang kekristenan. Nah, tugas kita adalah membukakan fakta-fakta yang ada supaya mereka agak sedikit bekerja lah. Tetapi alhasil teman-teman, mereka bukannya berbenah diri, tapi mereka malah mengamuk loh teman-teman. Nah, mari kita lihat dulu video berikut ini ya teman-teman. Jangan skip. Dengar teliti, pasang telinga dengan baik-baik. Jangan marah-marah, jangan lapor-melapor, seruduk segala macam itu. Karena orang yang mau cerdas, dia pasti menahan diri dan juga mau belajar dengan fakta-fakta yang dibukakan oleh orang lain. Ini dia videonya teman-teman. Badrus Soleh. Kalau orang Islam ngerti agama Islam, pasti dia akan meninggalkannya. Ya, Badrus Soleh, silakan nyalakan kamera Anda. Badrus Soleh, jangan dikipas, Bang. Mikrofon Anda jangan Anda begitu. Bos. Silakan, Bang. Abang Muslim. Selamat sore, Bos. Muslim, Bos. Muslim. Apa yang mau Anda utarakan, Bang? Jangan separuh-separuh, Bang. Jangan tenggelam terus. Ada, Bos. Wajah Anda jangan Ada, tenggelam Bos. terus. Agak naik sedikit, naik. Biar Apa yang mau Anda cuman utarakan? biar kenal, Bos, sama Bang Idis. Biar kenal. Ada, Bos. Iya, cuman itu saja. Nggak ada yang menyampaikan Ya, oke, apa-apa. Bos. Iya, Bos. Iya, Ada, karena Anda Bos. tidak mengerti agama Islam. Mana tak ngerti, Bos? Ngerti, Bos. Apa yang Anda ngerti dari agama Islam? Betul nggak Muhammad nyuruh minum yang kencing? penting- Betul nggak Muhammad nyuruh minum kencing onta? Tak ada. Tak ada. Pantas kau masih Islam. Tak, Bos. Tak ada. Udah, kau di bawah saja. Oh, kau aja nggak tahu Muhammad nyuruh minum kencing onta. Pantasan kau belum minum kencing onta. Awak yang Gimana nih? Aduh, heran saya. Kenapa kalian ini begitu ya? Coba sebelum kalian mengatakan saya fitnah, periksa dulu. Oke, silakan. Halo, Kenapa? ya, Waduh, ini yang kemarin lagi. jangan Udah dikeluarin. bang, tempelan di jidat udah dilepas belum bang? Coba Ya, bang, nyalain bentar. kamera dulu. Nyalain kamera dulu. Udah hilang belum itu koyoknya? Wow, tumben udah hilang. Ya. Kemarin koyoknya masih ada. Gimana bang? Mau minta gift, Minta tapi gift. aku nonton Bang Edit tiap malam, Gak pernah awak dikasih gift. Gini, syaratnya kau harus ucapkan dulu biar kau dapat gift. Coba. Saya bersaksi. Saya bersaksi. Tangan sambil diangkat. Sebentar, tangan sambil diangkat, jari satu, jari menunjuk. Kurang geser. Saya bersaksi. Gift apa ini? Nanti ada dapat gift, tenang. Saya bersaksi. Nanti gift. Tenang, makanya bersaksi dulu biar nanti dapat gift. Oke. Saya bersaksi. Saya bersaksi. Tidak ada nabi Tidak ada nabi yang kena sihir dan guna-guna yang kena sihir dan guna-guna. kecuali nabi saya. Loh, Nah. Ulangi. Itu udah dapat sebagian tuh. Ulangi, yuk. Saya bersaksi saya bersaksi. tidak ada nabi yang kena sihir dan guna-guna. Tidak ada nabi dan sihir yang kena guna-guna. Tidak ada nabi yang kena sihir dan guna-guna Tidak ada nabi yang kena sihir dan guna-guna. kecuali nabi saya Muhammad. Kecuali nabi. Nah, udah kau dibawa kau sana. Kamu gak mau mengakui kenyataan. Padahal yang saya katakan itu kenyataan kok. Kenyataan. Coba sebutin nabi yang kena sihir dan guna-guna selain daripada Muhammad. Nggak ada, cuma Muhammad doang. Gimana sih? Di mana-mana nabi menyembuhkan orang yang kerasukan. Nabi menyembuhkan yang kerasukan. Nah, sementara Muhammad malah kena guna-guna. Storkezia. Halo, Storkezia. Selamat pagi, Pak. Oh, ini lagi. Storkezia. Ya, Kezia, apa kabar Kezia? Puji Tuhan baik, Pak. Baik. Ya, gimana Kezia? Apa gerangan naik ke sini mau bicara apa? Saya ingin bertanya aja, Pak. Apa itu? Jadi saya pernah naik di roomnya orang gitu. Mungkin ada suatu pertanyaan yang nggak bisa saya jawab. Jadi saya ingin Di roomnya bertanya. Muslim?
Iya, di roomnya Oke, Muslim. ya. Apa yang Muslim Saya tuh- tanyakan? Saya tuh bingung sama tentang perjamuan sih Pak. Jadi kenapa kita harus menggunakan anggur gitu. Nah itu saya nggak tahu alasannya. Karena sebelumnya juga saya nggak pernah bertanya dan nggak kepikiran sampai di situ gitu untuk mencari tahu tentang itu. Ya, karena itu yang digunakan oleh Yesus pada waktu melakukan perjamuan terakhir dengan murid-murid. Jadi kita hanya mengikuti saja tradisi itu. Karena waktu itu, kenapa ini? Ada visible pembatasan kenapa ini? Sebentar ya, saya banding dulu ya. Sebentar. Oke, kita banding dulu. Oke, silakan lanjut lagi. Iya, pertanyaannya seperti tadi Pak. Alasannya Karena waktu itu Tuhan Yesus membuat perjamuan itu juga dengan roti dan anggur gitu. Jadi kita hanya mengikuti saja seperti itu. Berarti karena memang tradisinya seperti itu ya Pak ya? Betul seperti itu. Oke. Saya juga ingin bertanya Pak. Satu-satu gini. Kalau biasanya kalau Muslim bertanya begitu, harus ditanya balik seputar hal yang sama begitu. Oh, ditanya apa itu Pak? Tentang itu juga. Jadi di dalam Al-Quran ada Isa meminta makanan dari langit, yang turunnya makanan itu menjadi peringatan. Nah itu tanyakan sama orang Muslim, itu apa itu yang diperingati itu gitu. Seperti itu. Oke, begitu ya Kezia ya. Kita satu-satu, kita undang yang lain, oke? Oke, terima kasih Kezia. Kita turunkan ya. Sama-sama Kezia, kita turunkan. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Ada ini Muslim nih teman-teman. Muslim tapi biasalah. Selamat pagi, Dis. Ya, silakan kameramu. Ya, aman. Ya, gimana? Apanya? Gimana apanya? Boleh saya tanya ini, boleh saya tanya? Boleh? Boleh, silakan. Kamu bertanya apa? Ini dalam Yohanes 6:53, 54, 55 itu. Apa? Bacakan. Sebentar ya, sebentar. Kalau Muslim biasa begitu teman-teman ya. Namanya pendeta, evangelis, Yonatan Nandar. Kalau Muslim memang ya kerjanya bohong aja. Tapi kan kalahnya gitu, Des. Kristen kan boleh berbohong segala hal. Sebentar ya, ini. Nah, di mana dalilnya berbohong dalam segala hal? Nah, sebentar nanti ya, sebentar ini. Ini, Des, aku mau nanya ini. Dalam Yohanes 6, 53, 54, ya, sampai 55, 56. Maka kata Yesus kepada mereka, sabar dulu. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Nah, yang saya tanyakan, Edi sudah makan daging manusia belum? Sudah, di setiap hari Minggu kami. Minggu-minggu tertentu. Berarti wajib? Minggu-minggu tertentu kami memperingati perjamuan kudus. Memperingati kami memakan dan meminum darah Yesus begitu. Dengan perlambangan roti dan anggur. Oke, saya tanya. Kalau misalnya Bang Edis ini hidupnya di zaman Yesus, Bang Edis mau nggak makan daging manusia? Mau nggak makan dagingnya? Ya, makan daging manusia dan minum darahnya di situ, bukan makan gigit daging Yesus, bukan. Dan tidak minum darah Yesus. Ini kan tertulis Bang Edis. Ini kan tertulis loh. Iya. Gimana sih Abang ini? Iya, tapi kan kita Bible itu kan bukan cuma itu. Iya. Dalam pertanyaan saya ini, kalau misalnya Bang Edis itu hidup di zaman Yesus, mau tidak makan dagingnya Yesus atau darahnya Yesus? Iya, makan dagingnya Yesus, bukan dagingnya langsung dimakan, tetapi dengan roti dan anggur, begitu. Jadi ini salah gitu. Nih, salah. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia. Di sini Bang Edis diperintah. Bagaimana cara makan daging anak manusia itu? Oh, di sini terus gimana? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Loh, mana itu? Terus? Diperintahkan loh, makan daging anak manusia loh, Bang. Oke. Sudah? Kalau sudah balikan dulu kameramu, jangan kabur-kaburan. Sudah belum? Ayo. Sudah, balik dulu kameramu. Kenapa? Lama banget, lama. Kameramu dibalik dulu, pertanyaannya sudah. Kalau sudah biar saya jawab. Ini jaringanmu nggak stabil nih, Bang. Nggak stabil. Nggak stabil. Stabil nggak stabil gimana?
Baik. Di situ bagaimana Yesus berbicara kepada orang-orang banyak bahwa kalau kamu tidak memakan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak hidup, betul? Karena dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman, betul? Terus? Nah, pertanyaan saya, apakah Bible itu hanya itu? Jelas dong, hanya itu dong. Jadi Injil hanya itu. Hanya dua pasal, hanya dua ayat itu. Jika kamu tidak makan daging anak manusia, kamu tidak bakal masuk kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Itu kan jelas betul. Perintah loh. Pertanyaan saya sama Berarti kamu. betul Bang ya? Betul. Apa pertanyaan saya sama kamu? Apakah Injil Yohanes itu hanya 2 ayat itu? Oh jelas. Ini kan perintah 53, 54, 55, 56 di sini. Dalam Coba kamu pahami dulu pertanyaan saya. Gini, makanya kan memang saya kan katakan susah nyari orang Islam yang waras begitu. Dengar. Dengan framing. Coba dengarkan pertanyaan saya. Banyak waras. Dengan framing, Bang. Kamu sudah bicara, saya diam mendengarkan. Bolehkah saya berbicara? Silakan. Baik. Coba dengarkan pertanyaan saya. Apakah Injil Yohanes hanya berisi 2 ayat yang barusan kamu bacakan? Iya betul. Nah, berarti kamu tidak waras lagi. Tidak waras. Enggak waras. Ini kan jelas ya, di sini. Tidak waras gimana saya mau ngomong sama orang yang tidak waras? Gitu. Dalam kisah ini, abang ini diperintahkan makan daging anak manusia. Iya, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Sudah bisa saya bicara. Jangan kau bisukan. Tak perlu kau bisukan, tak perlu kau mati hidupkan mikrofonmu. Jadi begini, saya kasih tahu, Bible itu atau Injil itu dari Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya kan? Ketika Yesus mengatakan dagingku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman, bagaimana caranya? Apakah daging Yesus digigitin begitu? Nah, caranya ada dijelaskan. Yesus mengambil roti lalu memecah-mecahkannya, katanya, "Inilah tubuhku." Kemudian Yesus mengambil anggur dan berkata, "Inilah darahku." Jadi jelas, makan dan minum darah Yesus bukan berarti dagingnya digigitin dan darahnya diminumin kayak Dracula, kayak pengikut Muhammad yang meminum darah Muhammad. Udah. Bisa saya nanya balik sekarang? Enggak bisa saya nah, enggak berani tanya balik kan? Ya lanjutin. Gimana sih Anda ini? Ya sudah lanjutin. Kan Anda mengatakan tadi begitu, ya kan? Sekarang kan saya gitu. Silakan. Oke. Jadi, dalam 53, 54, 55, 56 ini kita baca dalam 54-nya. Barang siapa makan dagingku ya dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Berarti Bang Edis ikut Sumanto. Iya kan? Iya jelas loh, iya kan? Dalam 53-nya Bang Edis ini harus kalau kamu anak manusia. Ya kalau kamu berpikiran demikian ya nggak apa-apa lah. Masa saya mau nyalahin? Namanya juga kamu masih Islam, gimana? Kalau kamu sudah waras nggak mungkin kamu jadi orang Islam lagi. Gimana? Oh, itu saya yang waras, nggak mungkin. Saya manusia, Bang. Gimana sih Bang ini? Gimana? Sekarang saya boleh mempertanyakan hal yang serupa dengan itu. Ya terus gimana sekarang ini Bang Edis? Bang Edis mau tidak memperlakukannya gitu makan daging manusia? Mau tidak? Sudah, orang-orang Kristen dan Katolik melakukan yang namanya perjamuan kudus pada hari-hari tertentu. Nah, jadi dengar dulu. Kamu kan mau dengar penjelasan nih. Jadi biasanya pada hari-hari tertentu kami diberi roti dan juga anggur. Nah, roti itu merupakan lambang tubuh Yesus, kemudian anggur itu merupakan darah Yesus. Seperti itu. Itu jawaban saya. Masalah kamu mau bilang Sumanto apa ya? Kamu kan Muslim, wajar aja kan begitu. Gimana? Mau diulang lagi? Mau diulang lagi? Nah, bentar dulu Bang, di sini nih nggak ada perkataan perjamuan kudus, nggak ada Bang. Ada di ayat yang lain, di pasal yang lain. Makanya tadi saya bilang, Bible itu kan bukan cuma itu. Bible itu kan berisi dari Matius pasal yang pertama sampai Yohanes pasal yang terakhir. Udah? Itu isi dari Bible itu, bukan cuma 2 ayat yang kamu utarakan. Udah? Oke. Kalau ada tentang perjamuan kudus dalam Yohanes 6, 53, 54, 55 ini, belum tikar semua di gereja Bang. Yakin saya. Belum tikar semua di gereja itu, yakin saya. Pendeta panik semua tuh Bang. Coba silakan. Oke, baik. Begini. Kalau misalnya kita itu ulang terus, nanti kita akan debat kusir di situ. Sekarang begini saja, apakah saya bisa bertanya kepada kamu pertanyaan yang serupa dengan itu gimana? Oh, berarti Anda ngakui ya? Abang ngakuin ya?
Bang Semanto, No, gimana nanti Anda saya tanya balik, Anda langsung meninggal gimana? Boleh? Iya, oke, boleh Abang bertanya ke saya, aman itu. Tapi baik, saya tanyakan balik. Baik. Di dalam Quran surat Bang, sebentar dulu Bang. Abang boleh bertanya. Nah, ditanya balik langsung meninggal. Abang aku tidak ini. Apanya? Abang orang Kristen itu Pinko Semanto, aku tidak. Enggak lah. Di dalam pemikiranmu, di dalam pemikiranmu seperti itu, saya nggak salahkan. Karena namanya kamu Islam, kan nggak waras. Gimana? Saya loh, itu pengakuan Bible yang saya katakan. Begini Lemon, nanti kita debat kusir ini loh. Kita itu setuju untuk tidak setuju. Kita sepakat untuk tidak sepakat. Setuju? Kok gitu? Berarti Anda kerja Bible berarti? Ini kan perintah. Mau debat kusir di situ atau bilang aja saya nggak berani ditanya gitu. Bilang. Silahkan bertanya. Baik, saya tanya. Baik, saya tanya. Tidak. Kok diulang-ulang terus gimana sih ini orang? Lagi. Baik. Karena Kristen ini ada nubuatan nggak apa-apa. Tanya aja lah. Baik, saya tanya balik sama kamu. Pertanyaan yang sama. Di dalam surat Al-Maidah ayat 113, di mana Isa putra Maryam berdoa, "Ya Allah Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu orang-orang yang bersama kami maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan-Mu." Jadi kalau kamu percaya dengan ayat ini, maka kamu akan percaya bahwa ada hari tentang atau peringatan tentang turunnya makanan dari surga. Dan itu diperingati oleh orang-orang yang ada di zaman Isa dan sesudah Isa. Betul? Udah Bang? Oke. Terangkan? Baik, silakan sebutkan umat yang sejaman dengan Isa dan sesudah dengan Isa yang memperingati hari turunnya makanan dari langit. Silakan. Ini kan? Al-Maidah 114. Oh, bukan 13. 14 lagi. Al-Maidah 114. 14. Oke. Ini yang berdoa di sini siapa? Apakah ini Tuhan berdoa? Isa berdoa. Iya, apakah Isa ini Tuhan? Kita nggak bahas Isa itu Tuhan atau enggak. Kita bahas mengenai Isa yang berdoa tentang adanya hidangan dari langit. Betul? Iya, saya paham. Benar, Abang, saya paham sangat saya. Apakah di sini yang berdoa Tuhan? Kok kamu lari ke sana? Yang saya bahas bukan Isa Tuhan atau enggak. Gimana sih? Kok kamu mendadak jadi bega? Saya paham apa perkataanmu, Bang. Saya paham. Apakah Isa ini Tuhan? Pertanyaan saya sama kamu apa tadi? Pertanyaan saya sama kamu tentang makanan yang turun di surga kan? Oke, coba makanan dari langit itu turunnya diperingati oleh orang-orang di zaman dengan Isa, sejaman dengan Isa dan sesudah Isa, betul? Iya. Oke, coba sebutkan peringatan mana umat yang memperingati turun makanan dari langit, silakan. Iya, apa dari Isa itu Tuhan menurut Abang gitu? Kan tidak kan? Karena Islam ini sudah kamu di bawah saja, tidur sana. Tidur kau di bawah sana. Ya, jadi gini teman-teman. Orang Islam itu kan disuruh beriman kepada Injil. Ketika mereka beriman kepada Injil, mereka akan ngerti isi Al-Quran. Karena mereka tidak baca Injil, makanya ya jadi botol. Apa kata Yesus? Ya, nenek moyangmu telah makan roti, ya, telah makan mana, tetapi mereka mati, ya kan? Tetapi apa kata Yesus? Inilah roti yang turun dari surga. Itu kan pernyataan-pernyataan Yesus di dalam Injil Yohanes. Ya kan? Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa yang makan, maka dia akan hidup. Nah, di dalam Al-Quran ada itu. Memperingati makanan yang datang dari surga. Dan itu diperingati oleh orang-orang sesudah Isa. Tapi apa itu jawaban orang Muslim? Mana tahu Muslim. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita lanjutkan kembali. Ada sebentar ya. Kita kasih naik, ada Jenaira Salma. Oke, Jenaira Salma. Ya, silakan. Selamat pagi Bang Edis. Selamat pagi, silakan nyalakan kamera Bang. Bentar Dis, baru selesai mandi pakai baju 30 baik. Nanti datang lagi kemudian pakai baju ya Bang ya. Ini udah selesai. Oke, kita lanjutkan, ada Ici Bugin. Oke, Ici Bugin terpental. Kita kasih naik, ada Anjiras.
Yuk silakan ya, bagi yang berminat atau bagi yang berkompeten atau bagi yang suka begitu diskusi lintas iman. Halo, ya, Assalamualaikum. dialog interaktif Bang tanya Edis. jawab Islam Kristen, silakan naik. Ya silakan Jiras, nyalakan kamera Anda Bang. Loh, mana nggak bisa lu kok lah. Gimana ini teman-teman? Oke, kita kasih naik, ada Zulfan Matondang. Zulfan Matondang. Oh, ini salah ini. Malah yang naik Muhing. Bentar, Muhing saya turunkan dulu karena tidak mencukupi followersnya untuk membuka kamera. Kita kasih naik, ada Zulfan Matondang tadi ya. Ya, selamat pagi Zulfan Matondang. Selamat pagi. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Ah, malas pengecutnya kau. Banyakan mulutmu ngomongnya. Ngecut, banyakan mulut. Kok nggak nyambung abang ini, disuruh nyalakan kamera, kok malah ngomongnya ke situ? Mulut cewek mulutmu. Kayak mulut cewek. Jadi cuma ngomong gitu. Jadi datang ke sini cuma ngomong gitu doang. Iya, baik-baiklah cara ngomongnya. Ya udah, kalau cuma ngomong begitu doang, saya turunkan di bawah ya. Ayo, silakan. Bagi teman-teman yang suka diskusi lintas iman, yang berkompeten, memiliki ilmu, saya undang untuk naik dan kita diskusi santai di sini ya. Dialog interaktif Islam dan Kristen. Tanya jawab seputar Islam dan Kristen. Ya, silakan ya. Saya berikan orang-orang Islam di sini panggung dan kesempatan untuk berbicara ya. Jangan kita ngomongin mereka di belakang, tapi mereka nggak kita undang. Seperti kerjaannya ulama-ulama mereka. Oke, Jen Naira Salma. Selamat. Tanpa kau suruh aku buka kamera, Dis. Iya gitu dong, baru keren. Oh. Ya, Jenera Muslim Bang. Muslim lah. Muslim. Bisa nggak Bang kita sejajar gitu Bang, biar nggak tinggi sebelah. Mungkin Abang kurang Gini, Dis. terlalu dekat kayaknya Bang. Coba. Gini, Dis. Coba HP-nya turunin begitu. Turun, naikin berarti. Coba HP-nya naikkan. Biar sama Bang posisi kita Bang. Gini, Dis. Bentar, saya kayaknya yang perlu saya ini kan gini, begini. Nah, itulah Dis. Iya, ini HP-mu nunduk Bang, jadinya HP begini nunduk. Oke, baik, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Dis, aku mau nanya, Dis. Boleh ya, Dis? Itu, silakan. Tapi jangan merokok ya. Dis. Nanti kamu kena ban sama TikTok. Silakan. Oke, siap. Silakan. Apa betul Yesus itu berak, Dis? Pastilah namanya manusia. Muhammad juga berak. Ya kalau Muhammad kan jelas dia nabi, Dis. Tapi kan kalau Yesus bukan nabi, Muhammad bukan nabi, nabi-nabian. Nah, gimana? Silakan. Pertanyaan selanjutnya. Dis, kalau Muhammad itu kan nabi, kalau Yesus itu kan kalian bilang kan klaim itu adalah Tuhan. Masa Tuhan berak, Dis? Gimana ceritanya Tuhan berak, Dis? Baik. Apa bahasa Arabnya Tuhan? Allah. Gimana saya mau serius diskusi sama kamu? Kamu saja tidak ngerti apa-apa soal bahasa. Sudah. Itu dulu pertanyaanku. Kenapa? Gimana caranya Yesus itu? Yesus kan katanya Tuhan. Kenapa dia? Tuhanmu saja berak, gimana? Kau pikir Tuhanmu nggak berak? Tuhanmu Muhammad berak gimana? Aneh kau ini. Muhammad itu Tuhan. Nggak ada. Makanya ku tanya sama kamu, bahasa Arab Tuhan itu apa? Bahasa Arab Tuhan kok Allah, itu namanya kau bengak. Gimana? Oke, kau pernah dengar nggak bahasa Arab Rob? Ya Rob, Robbi, pernah dengar? Ya Rob. Itu Muhammad itu secara kaidah bahasa Arab, dia itu Robmu, Robnya umat Islam. Gimana Anda ini? Dia berak gimana? Karena kamu tidak tahu apa-apa tentang agama Islam. Gimana saya mau ngobrol sama kamu? Muhammad itu Nabi wa Rasul. Nabi dan Rasul. Bukan. Seberapa dalam kamu mendalami agama Islam? Seberapa dalam kamu mendalami agama Islam? Sedikit aja lah. Ya, makanya kamu nggak tahu apa-apa. Gimana? Aku tahu Muhammad itu adalah nabiku yang tidak disembah tapi dipedomani, diikuti. Nabi Muhammad itu menyuruh kita umat baik. Baik, kita hadapi lagi orang-orang awam nih. Baik, sebentar. Gini. Kau pernah lihat orang Kristen ke gereja? Ya, pernah. Bahkan tetanggaku ya gereja itu. Oke. Ketika kami di gereja, kami begini, ya Yesus, betul? Betul nggak? Ya nggak tahu, aku nggak pernah masuk tapi Dis.
Iya kan nggak perlu harus masuk. Masa kau nggak tahu? Masa kau tidak pernah nonton orang Kristen di gereja ngapain? Masa kau tidak pernah lihat di YouTube, di TV orang Kristen ngapain di gereja? Yang aku tahu joget-joget di dalam nyanyi-nyanyi. Iya, joget-joget, nyanyi-nyanyi, berseru-seru, memanggil-manggil Yesus, betul nggak? Ya. Lalu lewatlah kau orang Islam, bilanglah kau, jangan geber-geber gas, orang Kristen lagi nyembah Tuhannya. Betul nggak? Betul nggak? Karena itu bentuk penghormatan kita terhadap agama lain. Iya betul. Jadi ketika ada orang Kristen di gereja, kumpul-kumpul di gereja, jingkrak-jingkrak, berseru-seru memanggil nama Yesus, kau lewat. Ketika kau lewat, bilang, jangan geber-geber gas, mereka lagi nyembah Tuhannya. Kau bilang itu bentuk menghormati. Nah sekarang, kalau misalnya orang Islam juga kumpul-kumpul di jalan, kemudian mereka joget-joget juga. Mereka memanggil-manggil Muhammad, ya Rasulullah, tung-tung-tung-tung-tung, pakai rebana, tung-tung-tung-tung. Muhammadku, dengarlah seruanku. Sekarang saya tanya sama kamu, jujur kamu, orang Islam melakukan hal itu enggak? Melakukan. Maka sebentar, tenang. Ya, makanya ketika saya lewat, saya bilang juga sama teman saya, jangan geber-geber gas, orang Islam lagi nyembah Muhammad. Jadi gini loh, kau itu mempertuhan Muhammad, kau menyembah Muhammad, kau menuhankan Muhammad, kau mengagungkan, memuliakan Muhammad. Masalahnya kau nggak ngaku kau itu mempertuhan Muhammad. Kita nggak mempertuhankan Muhammad. Ya, walaupun mulut kau tidak mempertuhan, tapi kenyataannya orang Islam mempertuhan Muhammad. Bahkan lebih parah orang Islam mempertuhan Muhammad, kencingnya diminum. Darahnya Muhammad diminum, ludahnya Muhammad jadi rebutan. Berkah, keringat Muhammad harum semerbak kebun 1000 bunga. Pernah dengar nggak kamu bahwa keringat Muhammad itu harum semerbak 1000 bunga? Yang ku tahu darahnya harum. Iya. Karena memang ada. Iya, darahnya diminum, betul nggak? Kalau itu nggak tahu. Ya, karena banyak nggak tahunya. Ya sekarang aku fair dong. Apa yang aku nggak tahu, aku katakan nggak tahu di. Iya, maksudku begini. Kau bilang Tuhanmu Yesus berak, sementara Tuhanmu Muhammad berak, gimana? Iya, kalau kau katakan Nabi Muhammad adalah Tuhan. Iya, masalahnya kau tak tahu Tuhan itu apa. Apa Tuhan itu? Definisi Tuhan itu apa? Rob. Muhammad termasuk Rob nggak menurut kaidah bahasa Arab? Tidak, dia adalah Nabi. Maka kau perlu dengar ini. Kau perlu mendengar para senior atau pendebat Islam kelas kakap yang mengakui Muhammad itu Rob. Kalau sekelas kamu yang nggak mungkin mengakui Muhammad Rob karena kamu tidak tahu apa-apa tentang definisi kata itu. Nih, coba kau dengarkan. Dengarkan ini. Pendebat senior Muslim. Perhatikan. Nih. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat Muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat Muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Nah, itu satu. Tahu Yusuf PI? Yusuf PI tahu nggak? Tahu. Coba nih, lihat pernyataan Yusuf PI. Perhatikan. Untuk Edis bahwa Yusuf PI mengakui dua Rob ya. Untuk Edis, bukan untuk semuanya. Lain halnya saya menyampaikan di forum resmi ceramah ya, atau dari permintaan MUI kan kayak gitu ya, bahwa di Islam ada dua rob ya, baru itu untuk konsumsi publik atau untuk umat. Jadi kau itu punya dua rob. Robmu yang pertama, sebentar biar saya selesaikan. Allah itu robmu, Muhammad itu robmu. Nah Muhammad ini berak dia Muhammad ini. Kau salah dalam menafsirkan kata Rob itu. Rob itu kan. Oke, apa definisi Rob? Ya Tuhan. Ya udah, Muhammad secara kaidah bahasa masuk kata Rob nggak? Tidak. Belajar dulu makanya. Gini loh. Oh, berarti fix ya. Berarti fix. Pertanyaanku simpel sebenarnya. Berarti fix Yesus itu berak. Oh ya jelas lah, namanya manusia masa nggak BAB, namanya makan ya BAB, ya pasti buang air besar lah. Berarti Yesus iya yang manusia. yang Yesus manusia. Yang bilang Yesus bukan manusia siapa? Kalian kan menyembah Yesus, berarti kalian menyembah manusia. Gini loh, yang saya tanyakan sama kamu tahu nggak definisi menyembah, definisi Tuhan? Apa sih menyembah itu? Ya kalian menyembah siapa? Tanya dulu. Yesus. Enggak, saya tanya dulu apa menyembah maksud kamu itu? Enggak, jawab dulu. Yesus itu Tuhan. Orang kamu saja nggak tahu menyembah itu apa. Gimana kamu itu? Enggak, saya tanya dulu. Kalau saya tunjukkan ayatnya di dalam Quran, sebentar, tenang. Kalau saya tunjukkan ayatnya di dalam Al-Quran, Allah menyuruh menyembah manusia gimana? Mana? Coba tunjukkan. Kamu banyak gak tahunya, gimana? Nah, Allah menyuruh menyembah manusia. Baik,
Saya tunjukkan ayatnya ya. Oke, kamu punya Al-Quran di situ nggak? Enggak. Kamu nggak punya Al-Quran? Baik, punya Al-Quran. Islam, Dis. Baik. Sebentar, saya tunjukkan. Surat apa, Dis? Sebentar. Coba buka Quran surat Al-Baqarah ayat 34. Al-Baqarah ayat 34. Ya. Apa di situ dikatakan? At-Ta'murun nas yang mana, Dis? Oh, ini 43, sorry, Dis. 34, sorry, Dis. Oke. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Cuma iblis yang nggak mau sujud kepada Adam. Oke, sekarang saya tanya, sujud itu bahasa apa? Ibadah, nyembah. Oke, ada nggak di situ disuruh? Di situ ada nggak disuruh menyembah manusia? Meninggal dunia, kau kan? Sujudlah kamu kepada Adam. Iya, sujud manusia. Itu bahasa apa, Bang? Ibadah, seperti ibadah gitu, menyembah. Iya, berarti ada nggak di situ disuruh menyembah manusia? Beda kamu menafsirkannya. Nah, beda menafsirkannya lagi. Beda menafsirkan apa lagi, Salma? Sama seperti kita suruh sujud kepada ibu kita, ya kan? Sujud syukur, sujud kepada ibu kita. Terus kenapa kamu mempermasalahkan orang sujud kepada Yesus? Sementara di Quranmu aja sujud kepada manusia aja boleh. Oh ya, sudah jelaskan, berarti artinya aku sudah menemukan jawaban Anda bahwasannya Anda mengatakan Yesus adalah manusia dan kalian semua umat Kristen adalah menyembah kepada Yesus itu sendiri, yang mana Yesus sendiri itu adalah manusia. Lebih bagus sujud kepada manusia ketimbang sujud kepada batu. Ya sudah, tidak masalah. Mungkin adalah di sini bahwa umat Kristen menyembah manusia, udah sampai situ aja poinnya selesai. Dan orang Islam menyembah batu gitu. Tidak ada menyembah batu. Loh. Tidak. Oke, sekarang saya tanya sama kamu. Kamu kalau begini-begini sujudnya ke arah mana? Kiblat. Batu bukan itu? Ka'bah. Batu atau bukan? Ka'bah. Mulai mencret. Batu. Berarti kamu sujud kepada batu, betul nggak? Itu kan menyuruhkan umat Islam. Iya, artinya kamu bersujud kepada batu. Kalau saya bersujud kepada Yesus, kalau saya bersujud karena Yesus memiliki kuasa, karena dia hidup, gimana? Daripada sujud kepada batu, gimana? Ada saja. Beragam ini ada aturannya, Dis. Kita nggak ngomong aturan-aturan. Gini loh. Pertanyaan yang kamu tanyakan kepada saya, itu saya balikkan kepada kamu. Kamu kan mempermasalahkan saya sujud kepada Yesus, sujud kepada manusia, betul? Sementara kamu sujud kepada manusia dan kepada batu, gimana? Nggak ada kita sujud sama batu, itu arahnya saja. Tadi kamu bilang nggak sujud kepada orang tua. Iya. Salah nggak sujud kepada orang tua? Nggak ada salahnya lah. Nggak ada salahnya. Kata Muhammad salah, gimana? Enggak lah, kenapa? Gimana? Kata Muhammad sujud kepada manusia itu salah, nggak boleh. Itu kan bagian daripada adab kita terhadap orang tua, Dis. Muhammad emang kau kira Muhammad punya adab gimana? Baik, saya tunjukkan hadisnya. Gimana kamu? Saya tunjukkan. Tapi jangan jangan lari-lari dari omonganmu ya. Sebentar. Sabar ya. Ada hadisnya itu. Saya tunjukkan. Muhammad melarang sujud kepada manusia. Sementara Allah nyuruh sujud kepada manusia. Baik, kita tampilkan. Baik, kita tampilkan ayatnya. Saya balik dulu kamera saya ya. Supaya Anda mengerti nih. Oke, saya balik dulu kamera saya teman-teman. Lihat. Nih ya. Lihat ya. Ini hadisnya nih. Ya, lihat nih. Ini hadisnya. Nabi Rasulullah SAW bersabda. Ini Arabnya, ini artinya. So, ada iklan ini ya. Nih. Seandainya aku boleh menyuruh seorang manusia untuk bersujud kepada manusia lainnya, niscaya akan aku suruh seorang wanita bersujud kepada suaminya. Nih, seandainya aku boleh, berarti kan nggak boleh menyuruh seorang manusia bersujud kepada manusia lainnya. Ternyata menurut Muhammad tidak boleh. Gimana? Baca lagi
yang benar. Aku masih coba lihat dulu. Baca lagi. Baik, saya ulangi. Makanya belajar. Anda itu harus berguru kepada saya. Nih. Enggak, Dis. Nanti aku pindah Kristen kalau belajar sama kamu, Dis. Loh, sungguh nekat yang nyata. Nih, perhatikan. Saya balik nih, ini bahkan ada gambar kamu nih. Saudaraku, kita tidak boleh sujud kepada manusia. Dalilnya di mana? Sangat jelas dalam pelajaran tauhid. Manusia tidak boleh sujud kepada selain Allah. Baik itu kepada sesama manusia ataupun kepada yang selain manusia. Baik kepada batu, pohon, matahari, dan seterusnya. Ini hadisnya nih. Rasulullah SAW bersabda, seandainya aku boleh menyuruh seorang manusia untuk bersujud kepada manusia lainnya, niscaya akan aku suruh seorang wanita untuk bersujud kepada suaminya. Ini nggak boleh manusia sujud kepada orang tuanya. Makanya sungkeman, kabur. kabur. Makanya teman-teman, orang Islam itu nggak boleh sungkeman. Kalau ada sungkeman, namanya tapir. Baik, kita lanjutkan kembali. Makanya orang Islam. Makanya saya bilang bergurulah kalian kepada saya. Di dalam Bible nggak ada larangan menyembah manusia, nggak ada. Yang dilarang menyembah batu. Ya. Di dalam Bible jangan engkau sujud kepada para allah-allah itu, kepada batu, kayu, benda-benda langit, nggak boleh. Itu yang dilarang. Anda akan dapati di dalam Bible itu manusia sujud kepada manusia lainnya. Contoh, ketika ketika Yakub lari dari saudaranya Esau, ketika dia pulang menjumpai Esau, baca itu dalam Bible, dia sujud menyembah kepada Esau, Yakub itu, karena dia ketakutan itu. Kemudian bagaimana Mephibosheth datang kepada Daud dan dia sujud menyembah. Bagaimana Abraham juga sujud menyembah kepada Bani Het ketika Abraham meminta gua Makpela untuk diberikan kepadanya sebagai kubur bagi istrinya. Nggak masalah. Menyembah manusia dalam Bible itu nggak masalah. Yang dilarang itu menyembah batu. Ah, itu. Ya. Yuk, kita lanjutkan kembali. Silakan ya, yang muslim-muslim boleh kalau kalian ajukan permintaan. Ya. Kita kasih naik, ada Dani. Silakan Dani. Silakan nyalakan kamera. Pagi. Ini Dani, ini teman lama saya, ini teman-teman. Yo, nyalain kamera Dani. Pak Dani ini teman lama saya, tapi biasanya kalau ngobrol cuma jidatnya doang yang kelihatan. Ini saudaranya Juma, teman-teman. Pakai masker, pakai kacamata, pakai kopiah. Dia sudah malu dilihat orang jadi orang Islam. Gimana Pak Dani? Apa kabar Pak Dani? Ya, alhamdulillah sehat walafiat. Ya, apa yang mau Anda sampaikan? Anda sangat populer. Saya hanya ingin menjelaskan sujud itu artinya menyentuh dahi ke tanah. Kalau tidak menyentuh dahi ke tanah itu namanya sungkeman. Jadi beda sujud kepada orang tua tadi sungkeman, tidak menyentuh ngomong-ngomong jangan cuma kacamataan ini. Belakang. Agak mundur ke belakang, terus. Nah, cuma jidat doang. Oke lah, kalau sudah malu jadi orang Islam di bawah saja Pak Dani. Kalau sudah malu jadi orang Islam di bawah saja. Mohon maaf ya teman-teman ya. Ini ya nih diskusi Islam Kristen. Silakan tanya jawab, dialog interaktif ya. Khusus bagi orang-orang yang berminat saja, yang memiliki satu ketertarikan begitu ya, diskusi lintas iman. Kalau kamu sudah malu jangan memaksakan diri ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Oke, sebelum kita lanjutkan kembali ya teman-teman ya, kita ingatkan kembali teman-teman, program kita untuk mendirikan rumah apologet itu sudah semakin dekat teman-teman, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mensupport ya, yang bersama-sama ikut berpartisipasi dalam mendirikan rumah apologet ya. Kalau kalian punya partisipasi di situ, artinya rumah apologet itu adalah bagian dari milik Anda juga. Jadi suatu saat kalau Anda bermain-main ke sini, nanti akan saya tunjukkan inilah hasil daripada partisipasimu di situ, seperti itu. Bagi yang pernah berpartisipasi, kalau tidak pernah berpartisipasi sama sekali ya, saya mau ngomong apa? Tapi kalau teman-teman punya partisipasi di situ, suatu saat kalau teman-teman main ke sini, saya akan tunjukkan kepada kalian. Silakan kalau kalian mau bermalam, mau tinggal di situ, silakan ya. Tidak dalam waktu yang lama lagi ya teman-teman ya. Bukan dalam waktu yang lama lagi, kita akan sudah mulai memperlihatkannya teman-teman.
di akhir tahun mudah-mudahan kita sudah selesai ya. Nah, sekali lagi teman-teman, bagi teman-teman yang tergerak hatinya ingin ikut juga berkolekte atau memberikan persembahan untuk pembangunan rumah apologet kita di sini, teman-teman bisa ikut berpartisipasi, berkolekte atau memberikan persembahannya yang tertera di layar. Teman-teman silahkan tangkap layarnya. Bagi teman-teman yang nonton di YouTube, juga teman-teman bisa lihat di tulisan berjalan. Dan simpan itu ya teman-teman ya. Simpan risitnya atau simpan buktinya bahwa Anda pernah ikut berpartisipasi dalam kolekte pembangunan rumah apologet ini. Satu saat kalau teman-teman main ke sini, ada kesempatan main ke sini, teman-teman nanti akan saya tunjukkan. Inilah tempatnya seperti itu. Ya. Oke. Kita lanjutkan kembali, Jadi kalau teman-teman suatu saat main ke sini tidak perlu nyewa hotel gitu. Silakan teman-teman bisa tinggal di itu ya. Ayo silakan kita lanjutkan kembali diskusi interaktif kita antara Islam dan Kristen. Kita naikkan ada Ahmad Fauzi. Ahmad Fauzi ini kayaknya udah sering naik ini. Ya, Ahmad Fauzi, silakan nyalakan kamera Anda. Siapa? Bang, abang ada kipas atau gimana bang? Ya. Jangan dikipas bang. Mikrofon kalau dikipas begini bang. Itu bang. Siap. Suaranya jadi berisik. Silakan bang. Apa yang mau Anda sampaikan? Ya, saya mau bertanya sama Bang Edis, bagaimana caranya supaya kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, Bang? Bagaimana supaya kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan? Ini pertanyaan yang menarik dan ini juga menjadi PR besar saya, Bang. Begitu, Bang. Ya, jadi memang di dalam hati kecil saya, memang saya itu mempertanyakan, begitu, Bang. Ya, mengapakah nabi-nabi atau orang-orang di dalam kitab suci itu kalau kita baca, mereka kadang ketika berdoa Tuhan itu bisa menjawab, terdengar suaranya. Tetapi kenapa pada tahun 2025 ini kok itu jarang sekali? Nampak-nampaknya, ini kalau pikiran saya, tapi ini belum tentu juga benar. Nampak-nampaknya memang sudah langka orang-orang di tahun 2025 ini, orang-orang yang suci. Kayaknya Bang, ini menurut saya ya, kayaknya untuk berkomunikasi dengan Tuhan, supaya Tuhan mau berbicara kepada kita, nampak-nampaknya perlu yang namanya kesucian diri. Begitu Bang. Jadi kalau pertanyaan Anda tadi, bagaimana supaya kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, suara Tuhan bisa benar-benar berbicara kepada kita, nampaknya kita harus melakukan penyucian diri, begitu Bang. Mungkin dengan doa puasa, seperti itu. Ya Bang, karena dalam hidup saya kan terpikir ya bahwa tujuan hidup ya cuma itu Bang, bisa menemukan Tuhan yang benar-benar Tuhan gitu Bang. Iya, seperti itu memang Bang. Memang pada awal-awal kekristenan ya, di awal-awal bagaimana Kristen ini terbentuk, betapa orang-orang Kristen itu adalah orang-orang yang paling dekat dengan Yesus, begitu. Ketika berbicara, Yesus menjawab. Tapi sekarang memang ya, saya harus mengakui bahwa banyak gereja sekarang itu yang sudah kehilangan spirit yang dekat dengan Tuhan, begitu. Gereja yang benar-benar kudus, yang dekat dengan Tuhan. Seperti itu. Kalau itu harus saya akui. Gitu. Ya Bang, karena apa ya Bang, di dalam hati itu perasaan hidup itu nggak sempurna kalau belum ya itu bisa seperti itu Bang gitu. Ya, saya juga barusan ya tadi saya ngobrol-ngobrol begitu ya tentang masalah ini gitu. Kenapa? Karena saya juga ngobrol dengan, kalau saya nggak live gini kan saya ngobrol gitu dengan seseorang mengenai masalah iman ini gitu. Kenapa murid-murid terdahulu itu bisa berkomunikasi dengan Yesus dan Yesus menjawab begitu. Tapi kenapa kok gereja sekarang nggak ada yang penuh dengan roh begitu? Kenapa gereja sekarang itu sepertinya kehilangan kuasa penyembuhan, kuasa mujizat, kuasa seperti yang dilakukan oleh jemaat mula-mula begitu. Seperti itu. Padahal tanda orang-orang Kristen itu sebenarnya itu mereka akan menumpangkan tangan di atas orang sakit dan akan sembuh, membangkitkan orang mati yang lumpuh berjalan seperti itu. Tapi kemana sekarang gereja yang seperti itu? Itu juga menjadi pergumulan saya gitu, internal di dalam diri saya gitu. Nggak bisa nggak Bang, misalkan ya kita didatangi Tuhan yang benar-benar Tuhan itu lewat nyata maupun lewat mimpi gitu Bang. Ya itu juga Bang harapan saya, keinginan saya adalah bagaimana supaya Tuhan berbicara dengan saya dalam mimpi. Itu doa dan pergumulan saya yang saya minta belasan tahun Bang. Tapi belum ada jawaban. Tapi apakah saya harus berhenti percaya? Ya enggak. Iya benar-benar. Begitu. Tapi ngomong-ngomong Anda Muslim?
Ya untuk saat ini ya Bang. Nah kalau Anda Muslim jangan harap Allah mau berbicara kepada Anda. Ya makanya kan saya butuh belajar Bang. Kalau dalam agama Islam, Nabi adalah seseorang yang mendapatkan wahyu, mendapatkan firman dari Tuhan, betul nggak? Iya. Nah menurut ajaran agama Islam, Muhammad itu Nabi terakhir. Setelah Muhammad nggak ada Nabi lagi, betul? Iya benar Bang. Jadi kalau ada orang Islam berdoa kemudian Allah memberikan jawaban atau Allah berfirman, otomatis orang tersebut akan dikatai tapir. Karena dia akan menjadi nabi setelah Muhammad. Betul? Ya. Logikanya kan kayak begitu. Iya. Ya. Betul nggak logikanya begitu? Coba sekarang tanya, Muhammad nabi terakhir nggak? Iya benar. Setelah Muhammad di dalam agama Islam boleh nggak ada nabi lagi? Setelah Muhammad itu kalau yang saya baca ya Bang, dalam sejarah itu katanya nabi palsu seperti Musailam al-Kadzdzab gitu. Iya. Jadi di mana ada orang Islam mengaku mendapat wahyu dari Allah, Allah berfirman kepada dia, di detik yang sama orang tersebut harus dihukumi kafir. Oh gitu ya Bang. Tapi kalau dalam kekristenan Tuhan itu terus berfirman, Bang. Terus dia berfirman, terus dia menyatakan rencananya, terus dia memberitahukan kepada umatnya begitu. Sama Dan juga pencarian, di dalam pencarian saya adalah saya mencari suatu gereja di mana gereja itu melakukan tanda-tanda mujizat. Saya mencari gereja yang seperti itu. Di mana dia meletakkan tangan kepada orang yang sakit dan orang itu sembuh. Di mana dia meletakkan tangan di atas orang lumpuh, orang itu berjalan. Dan memang saya merasa bahwa kekristenan sekarang sudah dalam pengertian ya saya nggak mau bilang begini ya, tapi ini adalah fakta begitu. Gereja-gereja seperti itu memang sudah langka sekali dan saya belum ketemu. Tapi ya Bang Edis, selama saya lihat di live-nya Bang Edis itu, saya kok salutnya itu semuanya itu kompak semua sama Bang Edis gitu loh. Kompak gimana? Maksudnya apa ya, familiarnya itu dapat gitu Bang. Itu yang saya salut itu Bang. Iya, kekristenan kan memang harus seperti itu, saling menguatkan. Iman itu kan naik turun Bang. Iya, iya. Saya, Anda, dan orang-orang lain itu imannya pasti naik turun. Ketika ada cobaan menerpa, ketika ada ujian menerpa, ketika kita berseru-seru kepada Tuhan, kok tidak ada jawaban, seolah-olah kita mempertanyakan, gitu kan? Iya. Makanya kita harus punya yang namanya komunitas. Nah di dalam kekristenan, komunitas atau persekutuan itu cikal bakal gereja. Gereja itu munculnya dari situ. Gereja itu adalah persekutuan, perkumpulan orang-orang percaya. Diibaratkan seperti bara api. Kalau kami berkumpul sesama dengan bara api, maka kami akan terus menyala. Tapi ketika kami berpisah, maka ketika iman kami lemah, tidak ada yang menguatkan. Itu makanya gunanya persekutuan. Makanya kalau dalam Kristen itu ada yang namanya gereja atau komsel. Itu supaya kita ketemu, saling berbagi gimana perjalanan imanmu, ujian apa. Nah, ya sharing sama teman gitu. Kekristenan seperti itu Bang. Iya, seperti apa ya, benar-benar dalam satu keluarga yang dekat banget lah gitu loh Bang. Iya, seperti itu. Oke Bang. Tapi ngomong-ngomong, kenapa ini Anda kok masih Islam ini? Ya itu Bang, makanya kan saya kan pengen belajar juga kan sama Abang. Saya itu ikuti Abang udah ya lumayan lah gitu. Tapi gini Bang, di dalam agama Islam itu Anda nggak boleh bilang Allah berfirman kepada Anda, nanti langsung dihukumi kafir. Kenapa Bang? Loh, karena kalau Allah berfirman kepada Anda, maka Anda jadi nabi. Tapi dan nabi terakhir itu hanyalah Muhammad. Begitu. Ya. Tidak boleh ada lagi yang menerima wahyu. Wahyu sudah ditutup. Tapi sedikit yang saya tahu ya Bang ya, walaupun itu ya sedikit ya. Itu kan pernah saya baca itu ada ayat yang mengatakan wa matatihim min ayati rabbihim ila kanu anham muridin itu Bang. Ya, artinya sesungguhnya Tuhan itu selalu berbicara dengan kita. Cuman kenapa kita tidak tahu? Karena kita itu berpaling, yang kita pikir hanya duniawi aja gitu Bang. Itu yang saya tahu gitu. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang Al-Quran Bang, yang dimaksud berbicara di sini berbicara bagaimana? Karena banyak juga Bang, Tuhan berfirman kepada saya. Tapi kan nggak taunya itu cuman perasaan dia sendiri, nggak betul-betul berbentuk audio visual seperti itu, atau dalam mimpi, atau dalam sebuah penglihatan, begitu kan? Iya. Seperti itu. Karena gini loh, kalau kita berbicara kekristenan, Tuhan itu kan benar-benar real begitu, ada gitu loh, dan dia bisa kita ajak komunikasi. Karena di dalam Bible seperti itu.
Ketika siapa namanya, misalnya seseorang berdoa kepada Yesus, taruhlah misalnya Simon Petrus atau siapa berdoa kepada Yesus, kan ada jawaban. Yesus menampakkan diri kepada si ini si itu. Ketika si ini si itu berdoa, Yesus menampakkan diri seperti itu. Dan kenapa sekarang sudah jarang orang Kristen yang begitu? Ya karena menurut hemat saya banyak gereja yang sudah kehilangan kekudusan. Begitu. Gereja menjadi ajang kumpul-kumpul. Banyak yang seperti itu, kehilangan spirit atau kehilangan rohnya gitu. Hanya itu, Bang? Ya, Bang. Terima kasih ya, Bang ya. Oke, sama-sama Ahmad Fauzi Knalpot. Terima kasih ya buat teman-teman ya di bawah ya. Oke, saya turunkan ya, Bang ya. Saya turunkan. Iya, teman-teman ya. Nah, itu kita bahas teman-teman dalam diskusi internal kita kekristenan. Ya, makanya kalau kita kumpul-kumpul gitu sesama Kristen, ya kita berbicara hal-hal seperti itu. Gitu ya, orang-orang yang kritis begitu. Ya. Saya punya, walaupun saya tidak terlalu dekat begitu ya, tapi anggota jemaat kami di sini begitu. Ada seseorang yang dia itu sudah lama sakit begitu dan dia mempertanyakan iman begitu. Kenapa saya berseru-seru kepada Tuhan kok tidak ada jawaban dan lain sebagainya. Itu panjang ceritanya ya. Ya seperti itulah. Ya, jadi perlunya kita ngobrol satu sama lain sesama orang-orang percaya begitu mengenai iman kita. Apakah yang kita percaya ini adalah sebuah dongeng-dongeng belaka ataukah yang kita percaya ini benar-benar real begitu. Itu kita harus share satu sama lain ya, membagikan pengalaman dan pemahaman kita akan sesuatu yang sesungguhnya sangat dalam ini ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada Kacong Fikri. Ini lama juga ini teman-teman. Cuman dia jarang datang. Ya, Kacong Fikri. Selamat siang, Dis. Selamat siang, Kacong Fikri. Nyalakan kamera. Gimana, Kacong? Kabar, Kacong? Ya, baik. Gimana kabar kamu, Dis? Kabar baik, Kacong. Gimana? Nah, gimana kabarnya? Silakan, Kacong. Yes. Mau tanya, Dis. Apa itu? Yesus silakan. Itu utusan apa Rob, Dis? Yesus itu utusan apa Rob, dua-duanya? Karena kalian berpikir Tuhan itu adalah sebuah zat. Nggak tahu zat apa, zat padat, zat cair. Kalau pikiran kalian Tuhan itu ya berarti bukan gitu. Kadang-kadang kita ini debat kusir di situ gitu loh. Yesus itu Tuhan apa manusia? Ya masalahnya kalau pikir Tuhan itu zat padat, zat cair, zat ini ya nggak ketemu. Utusan sama pencipta sama nggak? Beda. Nah, kenapa itu Yesus itu kok dikatakan pencipta sama kamu? Kalau baik. Yang dimaksud Yesus sebagai pencipta itu bukan kemanusiaan Yesus. Terus apanya ya? Nah, pertanyaan yang bagus. Baik, ini Anda membahas hal-hal yang dogmatika. Gini. Baik, gini Kacong. Di dalam Bible dikatakan Kacong diajak ngobrol tapi kesana kemari. Gimana kamu tahu? Nanti saya jelaskan. Terus. Begini Kacong. Jadi Bible berbicara begini. Pada mulanya adalah firman. Oke? Atau logos bahasa Yunaninya. Logos itu bersama-sama dengan Elohim. Kalau saya bilang Allah, nanti kalian bilang Allah. Saya bilang aja Elohim. Logos itu bersama-sama dengan Elohim. Dan logos itu adalah Elohim. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, oleh sang logos itu. Dan tanpa dia, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari semua yang telah dijadikan. Nah kemudian ayat 14-nya. Logos itu telah menjadi manusia. Dan dia tinggal di tengah-tengah kita dan seterusnya. Tenang. Pertanyaanmu begini. Biar cerita ini. Baik, pertanyaanmu begini. Ada yang nggak ngerti. Ya, karena kamu mempertanyakan hal-hal yang bersifat dogmatika dan hal-hal yang bersifat kosmik. Jadi kita ini berbicara dogma. Walaupun saya nggak suka bicara dogma karena nggak akan ketemu. Gini. Jadi di dalam Bible, firman itu menjadikan segala sesuatu, menciptakan langit dan bumi. Tetapi apakah yang dimaksud menciptakan langit dan bumi itu adalah dagingnya Yesus, manusia Yesus itu yang dilahirkan oleh Maria? Jawabannya enggak.
Karena daging atau manusia Yesus itu baru ada ketika dilahirkan. Tetapi kalau berbicara mengenai Yesus yang sebagai Sang Firman, itu sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Yang ngasih nama Yesus itu siapa, Dis? Pertanyaanmu lari-lari lagi. Tadi kau coba satu dulu pertanyaanmu, jangan lari kemana-mana. Gini, Dis, Tuhan kamu itu kan dilahirkan, ya. Tuhanmu juga dilahirkan, kacau. Tuhanmu itu dilahirkan juga. Muhammad Tuhanmu dilahirkan. Muhammad itu sudah jelas itu bukan Tuhan, Dis, utusan. Nah, inilah kau botolnya di sini nggak sembuh-sembuh. Kacong. Sudah. Kacong, tenang dulu Kacong. Coba kamu biar saya bikin dulu kamu waras. Di dalam Quran ada nggak huruf T-U-H-A-N? T. Ya nggak ada, itu yang bahasa Arab, Dis. Terus kenapa kamu nanya-nanya soal Indonesia Tuhan? Terus kenapa kamu bilang Muhammad bukan Tuhan? Ini kan bahasanya. Kamu ini kan nggak ngerti kan? Kenapa kamu bilang Muhammad bukan Tuhan sementara nggak ada Tuhan dalam Quran? Ini kan udah kunci di dalam Islam ini kan gini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Ya kalau kau ngomong gitu ngapain kau naik ke sini? Kalau kau ngomong seperti itu ngapain kau ke sini, Kacong? Bahwa Nabi Muhammad itu sudah utusan, bukan Tuhan, bukan pencipta Nabi Muhammad itu. Yang bilang Muhammad pencipta siapa, Kacong? Botol? Yang bilang dia pencipta siapa? Itu. Saya bilang dia Tuhan bukan pencipta, botol. Tuhan itu apa artinya? Makanya saya tanya kamu, Tuhan itu bahasa Indonesia, Kacong. Di dalam Al-Quran nggak ada kata Tuhan. Bahasa Indonesianya Tuhan itu pencipta. Emang Quran bahasa Indonesia? Yang gimana kamu ini, Dis? Gimana ya? Kamu pintar. Apakah Quran berbahasa Indonesia? Kamu ini pintar tapi goblok, nggak bisa mikir panjang kan? Gitu. Kacong. Saya tanya dulu sama kamu, apakah di dalam Al-Quran ada huruf T-U-H-A-N? Tuhan, ada nggak huruf jelas itu? Tidak ada. Tidak ada. Jelas tidak ada, cuma. Oke, terus kata yang diterjemahkan jadi Tuhan itu bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya Tuhan itu Rob sebetulnya. Oke, Rob. Apa arti Rob itu? Rob. Mencret. Udah kau di bawah sana. Udah kau tidur di bawah sana. Tidur kau di bawah sana. Ya kita kembali, teman-teman. Kita udah capek bahas itu. Itu bahasan sudah lama, teman-teman ya. Kalau kamu waras, kamu akan mengakui Muhammad itu Robmu. Dan Allah itu Robmu. Tapi Allah itu tidak dilahirkan. Di dalam kekristenan, Yesus itu Rob. Bapa itu Rob. Tapi Bapa itu tidak dilahirkan. Bapa di surga itu nggak pernah dilahirkan. Kamu definisi Tuhan aja kamu nggak tahu itu. Tapi banyak juga orang Kristen juga nggak tahu sama. Nah. Baik, kita naikkan ada sebentar ya. Abdul Gaul. Yo, Abdul Gaul. Ya, silakan Abdul Gaul. Silakan Abdul Gaul, nyalakan kamera Anda. Abdul Gaul. Ya. Silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Muslim Bang. Udah. Nah, ya. Ini delay nih teman-teman. Apakah Anda bisa mendengar suara saya? Dengar. Apa yang mau Anda tanyakan? Soal historis perjalanan Yesus Kristus. Oh, coba Bang, suaranya agak besar, agak keras. Macet-macet nih teman-teman. Oke, coba perbaiki dulu sinyal Anda. Nanti kalau sudah bagus boleh naik kemari. Ya Bang ya, mohon maaf ya Bang ya, saya turunkan dulu. Sinyal Anda kurang bagus. Oke, kita kasih naik ada Roma. Ini kayaknya kemarin sudah ini pasien lama. Roma. Ya, Roma Rida. Nyalakan kamera Anda. Selamat siang, Dis. Selamat siang, Roma. Nyalakan kamera Anda. Gimana kabar, Dis? Kabar baik. Gimana kabar, Roma? Baik, Dis. Baik. Gimana kabar Ani?
Ini lagi berendam di kamar mandi itu. Ani, apakah kau tahu Roma di sini? Dia sedang bertanya, mempertanyakan agamanya. Ya silakan. Ya. Ya, Dis, gantian, Dis. Boleh apa bertanya, itu? Dis? Silakan. Boleh bertanya nggak? Boleh. Ya, pertanyaan Anda. Dis. Yesus, maaf, Dis, maaf banget ya. Ini maaf kaum Kristen yang di bawah, maaf juga. Saya mau bertanya sama Edis TV. Yesus itu Tuhan bukan, Dis? Iya, tapi bukan Tuhan yang ada di kepalamu. Kalau Tuhan dalam kepalamu itu zat. Yesus bukan Tuhan yang ada dalam kepalamu, tapi Tuhan dalam pengertian bahasa yang benar. Itu Yesus itu kan manusia kan, Dis? Betul. Kenapa Edis bahwa manusia dijadikan Tuhan? Maaf, Dis. Apa maksudnya dijadikan Tuhan itu? Nah, Yesus katanya Tuhan kan? Betul. Nah, katanya tadi manusia juga. Betul. Ya, kenapa manusia dijadikan Tuhan? Kenapa manusia dijadikan Tuhan? Bukannya di Al-Quran ada seperti itu? Loh, katanya itu kan Yesus itu manusia. Iya, terus. Nah, kenapa disembah? Gantian loh, kemarin dijadikan Tuhan. Baik, supaya seseorang selamat dan mendapatkan jalan yang benar. Bingung kan? Bingung dia. Kok selamat? Iya. Nyembah manusia kok selamat sih? Iya. Yang nggak selamat itu adalah menyembah Allah. Akhirnya jadi telolis. Allah itu kan? Allah itu kan ini, Dis. Allah itu Tuhan aku. Itu loh, tidak beranak, tidak beribu. Itulah Allah. Itu loh, Dis. Kalau hadis itu Tuhannya tenang. Tahu batu hitam di Arab? Itu udah yang masa langsung ditanya langsung begitu. Jangan begitu dong kalau ditanya. Tahu batu hitam di Arab? Iya. Apakah dia beranak? Batu nggak beranak, Dis. Oke, apakah dia diperanakkan? Enggak. Apakah dia punya bapak? Enggak. Apakah dia punya ibu? Enggak. Pantas lah itu Allah. Itu Allah itu gimana? Ketika Anda berseru gini, labaik Allahumma labaik ya Allah, kami memenuhi panggilanmu. Iya, batu itu sebenarnya. Batu itu Allah itu, ya batu itu yang di Arab itu mana? Dis, maaf, Dis. Itu salah besar, Dis. Salah besar. Itu bukan Allah, Dis. Itu bukan Allah. Kalau bukan Allah, kenapa kalian begini? Labaik Allah, kami memenuhi panggilanmu ya Allah. Gimana? Itu kan udah aku jawab. Itu ibadah, Dis. Itu ibadah. Mana Anda ini? Itu baru. Oke, sekarang gini aja. Kita bahas pengertian dulu yuk. Bahas pengertian. Gini. Karena banyak orang-orang awam dan juga orang-orang Kristen tidak mengerti apa itu pengertian Yesus itu Tuhan. Dan apa itu manusia kok dituhankan. Gini. Kamu mempermasalahkan saya yang mempertuhankan Yesus, yang kamu katakan, yang kamu konfirmasi kepada saya bahwa Yesus itu adalah manusia. Betul. Yang mau saya tanya sama kamu sebentar. Tenang. Mempertuhankan itu apa sih? Ya yang wajib disembah. Iya kan yang wajib. Oke, sebentar, gini. Di dalam Al-Quran ada nggak kata mempertuhankan itu? Iya kan, Tuhan. Jangan ya kan. Pertanyaan saya bukan ya kan. Anda kan bilang kepada saya, wahai Edis TV, Yesus itu manusia. Saya jawab ya. Kenapa kamu mempertuhankan manusia? Nah, pertanyaan saya kepada kamu tahu nggak mempertuhankan itu apa? Nggak tahu kan? Kamu aja nggak tahu mempertuhankan itu apa. Nah, sebelum tenang. Sebenarnya diskusi antara Islam dan Kristen itu intinya tuh di sini, nggak ada selain daripada itu. Gini, frase mempertuhankan itu ada nggak dalam Al-Quran? Ini loh, Dis, mungkin bahasanya aja antara bahasa Arab sama bahasa Indonesia itu, Dis. Ada. Itu tertulis di dalam surat Al-Jatsiyah ayat 23. Bunyinya begini. Pernahkah kamu melihat orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsunya?
Jadi kata mempertuhankan itu ada di dalam Al-Quran. Menjadikannya Tuhan. Nah, saya mau tanya sama kamu. Apa maksudnya mempertuhankan di situ? Ya tolong jawab, Des. Aku belum gitu paham, Des. Nah, gitu baru kamu belajar kepada saya. Nih. Bukan belajar sama begini. Mempertuhan artinya membuat dirimu itu menjadi hambanya Dia. Membuat dirimu takluk, tunduk, dan dikuasai oleh Dia. Itu maksudnya mempertuhan. Dan kalau kamu tanya sama saya, kenapa kamu mempertuhan Yesus? Ya wajib gimana? Saya harus membuat diri saya patuh, tunduk kepada Yesus. Kalau saya tidak tunduk, patuh, tenang dulu, tenang. Kalau saya tidak patuh, tunduk kepada Yesus, tidak menjadikan Yesus menjadi raja penguasa saya yang berdaulat atas diri saya tidak diselamatkan dan tidak memperoleh hidup yang kekal. Begitu. Makanya saya harus mempertuhan Yesus. Nah, yang jadi masalah begini, orang Islam itu mempertuhan Muhammad tapi nggak sadar-sadar. Sekarang saya tanya, tenang Roma. Sebagai Muslim sejati, kamu wajib nggak taat, patuh kepada Muhammad? Aku taat kepada ajaran-ajarannya, ajaran-ajaran di Nabi Muhammad. Pertanyaan saya bukan itu, Roma. Kamu wajib tidak patuh, taat, mengikuti anaknya Aminah. Kok macet? Aminah siapa? Aminah itu siapa sih? Muhammad anaknya siapa? Ya itu pernah ada pelajaran, cuman aku lupa aja, Des. Oke, kamu wajib nggak patuh, tunduk, taat, mengikuti Muhammad? Kayak aku pribadi selalu mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Iya, makanya saya bilang kamu itu mempertuhan Dia. Salah, Nabi Muhammad itu ciptaan Allah. Nah kan, nggak nyambung lagi kan? Punya. Ya gini aja dah. Saya menyadarkan orang-orang Islam yang IQ-nya kayak gorila. Gini, iblis itu ciptaan Allah nggak? Ciptaan Allah. Ada nggak orang yang mempertuhan iblis itu? Ya bagi umat Islam nggak ada, Dis. Saya nggak nanya orang Islam, Piang. Yang saya tanya, ada nggak manusia yang mempertuhan iblis, menyembah iblis, ada nggak? Nggak tahu. Masalahnya aku pribadi orang-orang Islam nggak seperti itu. Saya nggak bilang orang Islam, Roma. Yang saya bilang, ada nggak manusia yang mempertuhan iblis? Makasih Pak Agus Ibrahim, makasih Pak. Ada nggak orang yang mempertuhankan iblis, ada nggak? Nggak tahu. Aku takutnya ntar. Berarti kamu nggak pernah baca Quran. Kamu pikir semua orang mempertuhankan Allah? Apakah semua manusia mempertuhan Allah, menjadikan Allah sebagai Tuhannya? Coba dengarkan Roma. Makanya kalau pemahamanmu belum mendalam, belajar. Dengar. Apakah semua orang di muka bumi ini yang jumlahnya 7 miliar menjadikan Allah sebagai Tuhannya? Ya nggak semua karena karena apa? Ya tidak semua karena ya ajarannya masing-masing. Iya, seperti saya tidak menjadikan Allah sebagai Tuhan saya karena saya tidak menyerahkan kepatuhan dan ketundukan saya kepadanya. Allah suruh saya sholat, saya nggak mau. Ngapain saya sholat? Karena saya tidak menjadikan Dia Tuhan atau Tuan saya. Nah, kata Tuhan atau kata Tuan itu banyak salah dipengerti oleh orang. Kata Tuhan atau kata Tuan itu bahasa Arabnya adalah Rabb. Tahu nggak apa arti Rabb? Yang kepadanya kita menaklukkan diri kita. Jadi ketika kamu menaklukkan diri kamu kepada iblis, sesungguhnya kamu telah menjadikan iblis sebagai Rabb-mu. Ya, tapi ketika aku kamu mau, gimana? Tetap iya aku nggak mau itu iblis itu. Saya bilang kan ketika Roma, bukan saya bilang kamu. Ketika seseorang menundukkan dirinya, menaklukkan dirinya kepada hawa nafsunya, sesungguhnya dia telah membuat hawa nafsunya sebagai Rabb-nya, sebagai Tuhannya. Nah, sebagai orang Kristen yang sejati, bagaimana cara kita menjadikan Bapa di surga sebagai Rabb, sebagai Tuhan atau Tuan kita? Dengan cara kita harus menundukkan, menaklukkan diri juga kepada firman-Nya, kepada anak yang diutusnya. Begitu.
Jadi menuhankan Yesus itu bagian daripada menuhankan Bapa di surga. Menjadikan Roh Kudus sebagai Rob, sebagai Tuhan, sebagai Tuhan, itu bagian daripada menuhankan Bapa di surga. Karena itu kehendaknya Bapa di surga sendiri. Bapa di surga itu ingin supaya semua manusia takluk, tunduk, dan patuh kepada Rohnya yang diutusnya, kepada Anak yang diutusnya. Gitu. Di dalam ajaran Anda pun seperti itu. Di dalam ajaran Islam, Allah ingin supaya semua manusia patuh sama anaknya Aminah. Bedanya, kalau Tuhan yang sejati, Tuhan di dalam Bible, suruh patuh sama Yesus. Kalau Tuhan palsu, suruh patuh sama Muhammad. Bukan disalah, Dis. Maaf, salah. Oh, salah. Maaf, akhirnya apa? Orang mempertuhan Muhammad ke Arab, nyiumin batu di sana. Mana? Ampun, Dis. Maaf, seribu maaf. Salah, Dis. Itu batu, Muhammad itu ciptaan Allah, Dis. Ciptaan Allah. Ngomong itu lagi. Iya, kalau Allah itu kepala saya. Iya, aku juga pusing, Dis. Aku juga pusing. Ya, gini aja Roma. Kamu belajar agama dulu ya. Coba saya panggilkan dulu. Ani, Ani, jemputlah Romamu ini. Dia sudah darati. Oke ya, suruh jemput ya. Suruh jemput, suruh menjemput Roma. Ya, karena kamu nggak nyambung kan orangnya. Oke? Baik, belajar dulu yang banyak lah, belajar. Oke ya. Oke, baik, saya turunkan dulu. Aduh, teman-teman harus sabar ya, harus sabar. Banyak loh. Orang Kristen pun banyak nggak tahu itu, teman-teman. Maksudnya menjadikan Yesus sebagai Tuhan tuh banyak orang Kristen nggak ngerti itu. Teman-teman, saya dulu udah pernah ngomong sebelumnya kan, bukan di video ini saja. Bisakah orang ganti ibunya? Coba, bisa nggak kita ganti orang yang melahirkan kita? Nggak bisa. Bisakah Anda ganti sang penciptamu? Tidak bisa. Karena sang pencipta atau ibu itu nggak bisa ditukar. Tapi kalau Tuhan bisa diganti, ya itu. Coba Anda pikirkan itu. Kalau orang dari Kristen ke Islam, itu Tuhannya ganti. Tapi penciptanya nggak bakal bisa ganti. Ibunya juga nggak bakal bisa ganti. Orang dari Islam ke Kristen atau Kristen ke Islam, penciptanya tidak ganti, ibunya nggak ganti, yang ganti Tuhannya. Makanya biar kalian tahu pengertian Tuhan tuh apa sih itu loh, biar nggak botolnya sepanjang masa. Aduh. Tuhan itu bahasa Indonesia, asal usulnya dari kata Tuhan itu. Sama itu Tuhan dan Tuhan itu sebenarnya sama. Makanya kata kurios itu, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu Lord. Lord atau bahasa Arabnya itu Rob, sama itu. Nah, orang sering terjebak di situ, nggak ngerti dia. Makanya Bapa di surga itu Tuhan kita. Bagaimana supaya Bapa di surga jadi Tuhan kita? Anda harus membuat Yesus juga menjadi Tuhan Anda. Bagaimana Anda taat sama Bapa di surga tapi nggak taat sama Yesus? Itu namanya botol. Nah, ini bagaimana? Yuk silakan, saya teruskan lagi yang lain. Ada ini kayaknya si Rijal yang kemarin lagi nih, Rijal. Yuk silakan Rijal. Ya Rijal, nyalakan kamera Anda. Nah, gimana Rijal? Apa yang mau Anda sampaikan? Robnya 2, ngaku 1. Begini, Dis. Ya. Rijal, sebentar. Kamu masih makan gorengan 2, ngaku 1 enggak? Makan gorengan 2, ngaku 1 nih orang ini. Rijal, sebentar. Kalau Muhammad itu Rob, Allah Rob, berarti ada 2 enggak Robnya? Baik, aku jawab ya. Kalau dalam segi bahasa, ya, Rob yang disematkan kepada Nabi kami itu adalah artinya pemimpin. Gak usah pakai bahasa. Muhammad itu Rob atau tidak? Begini aja, Dis. Begini. Macet. Tuh orang sebentar ya. Ini terakhir Rijal. Kalau selama kamu makan gorengan 2 ngaku 1, kita nggak bisa bicara terus. Sebentar. Apakah Muhammad itu Rob? Ya, pemimpin umat. Apakah Allah itu Rob? Ya, Tuhannya orang. Oke, berarti berapa Rob di sini? Rob mulai udah tidur kau di bawah. Udah tidur kau di bawah, di bawah. Di bawah kau. Selama kau makan gorengan 2 ngaku 1, di bawah lah tempatmu. Mereka selalu begitu sama kita, teman-teman. Yesus Tuhan, ya. Bapak Tuhan, ya. Roh Kudus Tuhan, berarti berapa? Berapa? Anda kalau ditanya hal yang sama juga kayak begitu.
Gimana? Yuk, silakan, yuk. Ashraf. Bentar, ini PP hitam. PP hitam, Anda tidak bisa saya naikkan PP hitam. Karena Anda belum mencukupi. Followers Anda itu tidak mencukupi. Setidaknya Anda harus punya 200 atau 1000 orang gitu. Supaya Anda bisa menyalakan kamera Anda. Bustomi Ahmad, silakan nyalakan kamera Anda. Salam. Nah, ini dia kawan lama saya. Bustomi Ahmad. Lama ini enggak. Saya sangat rindu akan tangan malaikat yang dari belakang yang menampol Anda. Jadi perkenalan teman-teman, Bustomi Ahmad ini membuat saya sangat terkesan. Karena waktu itu saya diskusi sama dia. Dia lagi semangat bercerita tentang firman Allah. Tangan malaikat menampol. Ya silakan, apa yang mau Anda sampaikan Bustomi? Enggak cuma ini aja, ini pengen lama nggak masuk komal-komal live Bang Edis. Bustomi, kenapa Anda kok masih Islam saja? Kapan kabar bahagia? Kapan kabar bahagia itu saya dengar? Yaitu kabar meninggalkan Muhammad. Bisa itu, Bang. Bang, iman saya udah mantep, Bang. Bagaimana mungkin Anda mengikuti orang berdosa? Bukankah Muhammad itu orang berdosa? Iya, tapi kan sudah ini, Bang, sudah dimaafkan semua dosa kesalahan. Di mana dalilnya? Di surah Al-Fatihah ayat 2 itu kalau nggak salah ada. Iya, tetapi permasalahannya adalah dia kan tetap orang berdosa. Yang patut diteladani, yang patut dicontoh, yang patut diikuti, yang berdosa atau yang suci? Yang suci. Iya, yang suci siapa? Kalau di Al-Quran itu Nabi Isa juga termasuk orang yang suci. Sebutkan yang suci selain Isa dalam Al-Quran. Siapa lagi tuh? Nabi Musa. Mana ada dalilnya Musa suci? Musa pernah membunuh orang nggak dalam Al-Quran? Kalau di Alkitab itu 2 kali membunuh orang Nabi Musa. Siapa bilang Musa tidak pernah membunuh orang di dalam Bible? Di dalam Bible jelas-jelas Musa jelas-jelas dia pernah membunuh orang. Di dalam Al-Quran Musa pernah membunuh orang nggak? Kalau di Al-Quran itu 1 kali membunuh orang Nabi Musa. Baik, apakah dia suci? Termasuk suci karena itu orang yang disucikan, bukan suci tapi disucikan. Dalilnya mana? Namanya juga para nabi, Pak. Bustomi, ada di Al-Quran itu surah. Sekarang saya tahu kenapa Anda masih Islam. Karena Anda malas belajar. Oke lah Bustomi, saya sarankan kepada Anda untuk belajar lagi supaya Anda tidak asal bicara. Anda bilang Muhammad Musa Nabi yang suci dari mana? Bukan suci, tapi disucikan, Bang. Di mana dalilnya Musa disucikan? Ada di Al-Quran itu siapa yang membuka. Nah, itu kan sudah saya bilang. Alasan Anda jadi Islam karena Anda malas mempelajari Al-Quran. Seandainya Anda rajin mempelajari Al-Quran, Anda pasti akan meninggalkannya. Gitu. Ya, gitu aja Bustomi. Saya sarankan Anda belajar lagi agama Islam. Nanti kalau udah belajar, baru datang kemari. Oke, terima kasih Bustomi. Yuk. Saya sebenarnya merindukan ya teman-teman ya, ada orang Islam tapi dia ngerti agama Islam gitu loh teman-teman. Saya yakin di dunia ini ada orang Islam yang mengerti agama Islam. Masalahnya saya belum ketemu. Nah. Yuk silakan, Dokter Ricky. Silakan nyalakan kamera Anda. Dokter atau dokter ini? Ya. Ya, dokter atau dokter Pak? Dokter atau dokter? Dokter Bang Edis. Oh dokter, baik silakan. Muslim atau Kristen? Ya maaf Bang Edis, saya lupa tadi. Saya Kristen. Kristen, waduh. Nanti saya ini ya mau membantu itu. Ya. Saya mau membantu rumah apologet. Terima kasih Pak Dokter Ricky. Oke, saya turunkan ya Pak Dokter Ricky ya. Ya. Oke, saya turunkan. Iya, kita lanjutkan ke Muslim berikutnya. Kita kasih naik ada bentar ya. Ini kok Kristen semua saya lihat ini nama-namanya teman-teman. Waduh.
Saya mau melihat satu orang yang menurut namanya saya terawang-terawang ngerti agama Islam ya. Coba kita kasih naik, ada. Ini Kristen ini kayaknya nih. Ini Kristen juga. Coba kita kasih naik, ada. Waduh. Coba kita naikkan perempuan dulu saja. Ika, coba Ika. Ika Piadasi. Tapi kalau ini saya tidak yakin dia mengerti agama Islam. Ya, Ika Piadasi, silahkan nyalakan kamera Anda. Ika Piadasi. Ya, bentar Bang. Ya, silakan nyalakan kamera. Udah lewat jam makan siang nih, orang-orang udah pada lapar. Sudah perut sudah. Ika? Iya, ya Bang. Baik, kita turunkan ya. Kita turunkan. Kita kasih naik, ada Setiawati. Kita kasih kesempatan kepada yang perempuan-perempuan dulu ya. Setiawati. Ya, Setiawati, silahkan nyalakan kamera Anda. Malah ketawa. Setiawati. Halo. Baik, Setiawati juga kita turunkan ya. Kita kasih naik, ada Santi. Santi. Iya. Santi, silahkan nyalakan kamera. Santi 865. Halo Santi. Halo. Ya, silahkan nyalakan kamera. Sudah Bang. Belum. Belum bisa. Kami belum bisa melihat. Nah, sudah sekarang. Iya. Ibu Santi. Ya. Ibu Santi Muslim atau apa? Mohon maaf, saya Hindu tapi salah ngefans sama Bang Edis. Makasih ya. Hindu. Oke. Namanya Santi ya. Santi. Apa yang mau disampaikan Ibu Santi? Kok gerangan naik kemari? Suka banget sama Bang Edis lah. Suka, baik. Keren ya, semangat, tetap semangat. Oke, baik, saya turunkan ya. Terima kasih. Oke, sama-sama saya turunkan. Ya. Kita kasih naik, ada Amrin. Iya, silakan nyalakan kamera Anda, Saudara Amrin. Salah pencet. Baik, kita turunkan kalau salah pencet. Ini apakah nampaknya sudah menandakan lemah atau bagaimana nih teman-teman? Sudah berapa jam kita? Oh, sudah hampir 3 jam. Pantaslah teman-teman. Bagaimana teman-teman? Apakah kita istirahat atau bagaimana? Istirahat? Coba kita kasih naik, ada Insinyur Ahmad LC. Oke, Insinyur Ahmad LC. Kemana naik ini? Sebentar, saya kasih turun dulu. Ahmad LC. Sama mana tadi ya? Insinyur Ahmad LC. Kok jadi hilang? Sabar. Mana tadi Insinyur Ahmad LC? Hilang. Tadi katanya ada yang suruh naikin ini. Coba saya kasih naik, ada Bocilri. Tolong kalau naik itu pakai nama asli ya teman-teman ya. Karena kalau nama-namanya begini tuh saya kadang-kadang malas naikin. Bocilri. Ya silakan nyalakan kamera Anda. Siap Bang. Ini nama Anda manggilnya apa ini Bang? Bocil saja Bang. Oke, silakan. Muslim Bang? Katolik Bang.
Katolik. Iya, cuman mau menyampaikan sedikit saja bang. Itu kan itu, Bang? ya, agak pemberitahuan buat kawan-kawan yang lain. Karena saya sendiri sudah pernah berdebat dan membaca buku itu, bukunya Kepunyaan Pastoral. Supaya teman-teman Muslim tahu sedikit nih bang, buat masukan juga mungkin buat abang, bahwa sesungguhnya lahirnya Yesus Kristus itu di kandang domba. Yang pertama kali datang itu orang Majus. Orang Majus itu kan bangsanya mereka. Mereka sendiri yang langsung menyembah Tuhan kita itu. Iya, tapi tidak ada sebenarnya pernyataan bahwa itu di kandang domba. Yang dikatakan di situ, Yesus dibaringkan di sebuah palungan. Bekas kandang domba. Itu mungkin untuk dikembangkan dengan berbagai bahasa. Kita kan berbagai bahasa itu isinya kan bang. Lalu Mungkin untuk ibarat kata begini bang, misal kata begini. Misalnya lalu Anda saya baringkan di apa namanya? Di atas jok motor begitu. Apakah berarti Anda lahirnya di pabrik pembuatan motor? Ya belum tentu juga. Belum tentu, gitu. benar bang. Lalu juga untuk berikutnya Bisa saja karena begini. Ketika itu kan Yusuf ya dan Maria itu kan melakukan perjalanan jauh. Ya. Nah, ketika mereka melakukan perjalanan jauh, bisa saja dia juga membawa tempat pakan ternak atau tempat menaruh makanan domba seperti itu. Lalu Yesus dibaringkan di situ, bisa saja begitu. Itu tidak mengindikasikan bahwa Yesus dilahirkan di kandang domba, enggak. Lalu berikutnya juga itu yang kemarin kita bahas bang. Kenapa sholat Jumat itu harus Jumat? Lalu di situ tertera bahwa pada zaman itu mereka lah yang menghormati Tuhan kita waktu wafat di kayu salib. Dan kenapa hari Minggu itu dikafirkan, dipantangkan? Karena kebangkitan Tuhan kita itu di hari Minggu. Itu setelah di negara kita ini yang mengakibatkan itu jadi. Ya, tapi itu juga semuanya asumsi-asumsi bang gitu. Maksud saya gini, bukan saya nggak mau gini bang. Kita ini mengundang yang Muslim supaya kita ini bisa lebih objektif begitu. Aku cuma mau ngasih masukan juga bang, buat yang bertanya tadi tuh, yang kenapa katanya lahir di kandang hewan itu. Itu biar dia tahu bahwa bukan kita yang datang, justru kita sendiri yang Kristen ini malu sebenarnya, karena dari kaum mereka yang mendatangi Tuhan kita duluan gitu bang. Oke. Itu aja bang. Hanya itu bang? Siap. Baik, saya turunkan ya bang ya. Siap. Ya teman-teman ya, sekali lagi saya katakan begini, ini diskusi antara Islam dan Kristen. Forumnya supaya tidak subjektif, supaya tidak terkesan ngomongin orang di belakang, maka Muslimnya langsung begitu. Biarlah orang-orang Islam sesama Islam bahas agama Kristen gitu, karena mereka beraninya ngomong di belakang. Ketika Anda lihat pengajian-pengajian, ya kan, jamaahnya Muslim, ustadznya Muslim, bahasanya Kristen. Biarlah orang Muslim yang begitu. Kita jangan seperti itu ya. Kita langsung undang Muslimnya, biar tidak dikatakan ngomongin di belakang. Insinyur Ahmad Elsi, ini tadi namanya agak-agak sedikit menggugah, gitu, makanya saya naikkan. Ya, Insinyur Ahmad Elsi, silakan nyalakan kamera bang. Gondrong. Insinyur Ahmad Elsi. Ternyata cuma namanya doang yang keren, isinya nol. Baik, saya turunkan dulu di bawah ya, penyembah Muhammad. Saya turunkan dulu kau di bawah. Kita lanjutkan. Dan Anda jangan bilang gondrong-gondrong. Muhammad itu gondrong di dalam. Mau saya tunjukin hadisnya. Muhammad rambutnya ikal dan panjang. Menghina gondrong-gondrong. Muhammad gondrong di dalam hadis gimana? Baik teman-teman terkasih, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan diskusi yang lumayan hangat barusan? Berikan tanggapan teman-teman di kolom komentar. Sudah saatnya para Islam, para polemikus, para ustadz itu lebih berbenah diri mengenai keyakinannya. Jangan terlalu sibuk membahas tentang kekristenan, jangan terlalu sibuk membahas tentang Alkitab yang bukan kitab sucimu. Kerjaan mereka kan di setiap channel mereka adalah membahas kekristenan, seolah-olah mereka lah yang paling berhak dan paling paham tentang Alkitab, lalu mereka membuat itu di dalam setiap hal yang mereka lakukan. Kalau kita dengar baik-baik, mereka pintar? Enggak juga, mereka hanya pintar comot-comot lalu sama-samakan, bahkan memaksa bahwa nabinya itu dinubuatkan di dalam Alkitab yang notabene mereka sudah tuduh palsu. Tapi ketika ditanya mana yang asli, mereka sama sekali tidak dapat membuktikan akan hal itu. Maka disebutkan mereka jago bernarasi tapi tidak bisa membuktikan narasi itu benar. Itu seperti orang yang bermain-main saja gitu ya, bermain saja tapi dianggap benar gitu. Anehnya
Pernyataan-pernyataan mereka itu dipercaya banyak orang yang mungkin juga sama-sama buta ya. Makanya saya bilang bahwa mereka sudah saatnya berbenah diri dan mempelajari keyakinannya dengan lebih teliti, mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman Islamnya, mempertanyakan moral nabinya, mempertanyakan tentang hadisnya. Benarkah seperti itu? Jangan sampai para ustadz itu lebih sibuk membahas kekristenan karena merasa aman, lalu mereka mengabaikan kitab suci mereka. Karena kalau mereka lebih kritis, maka mereka akan mendapatkan situasi yang berbeda. Karena di antara sesama mereka belum tentu cukup berani untuk membuka tabir kebenaran bagaimana itu Islam yang sesungguhnya. Karena fakta sudah terjadi bahwa ketika ada orang jujur dan mempertanyakan iman Islam, maka yang terjadi adalah mereka mendapatkan hal-hal yang kurang baik di tengah-tengah diri mereka, dan itu sudah pernah saya bahas di dalam satu topik ya. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka ketika apologetik Kristen ini mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman saudara, ya jangan baperan dong, jangan kepanasan. Mungkin Anda tidak mendapatkan literatur atau Anda begitu buta, taunya hanya hafal doang, ikro dan lain sebagainya itu ya, menghafal cara penyebutannya, cara pelafasannya begitu ya. Akhirnya habis waktu, tidak lagi menemukan apakah kitab suci ini sesuai dengan fakta historis atau hanya cuma untuk diberikan lalu dihafalkan yang tak pernah habis-habisnya begitu ya. Semoga bukan demikian. Tapi faktanya teman-teman bahwa Ustadz Musnir juga sudah mengingatkan bahwa kita jangan seperti burung beo ya. Kita suka menghafal tapi kita senang berbahasa Arab tapi kita tidak mengerti artinya, kan itu celaka teman-teman. Nah, lewat kehadiran apologetik Kristen ini kiranya dapat membenahi diri kalian supaya lebih melihat apa yang harus kalian pelajari dan bagaimana iman Anda yang sesungguhnya. Jangan sampai kalian itu sibuk sekali mencari dan menunjuk kesalahan-kesalahan dalam kitab suci orang yang sebenarnya tidak ada kesalahan di dalamnya. Semua hanya halusinasi yang kalian tampilkan, tetapi itu cukup dianggap benar oleh para pengikut kalian yang juga sama-sama mungkin buta. Oke teman-teman, saya berharap ini menjadi PR bagi teman-teman. Ingat, Yesus Kristus Tuhan kami itu dia mati dan bangkit. Dia tidak hanya mati, tapi dia bangkit dari kematian untuk menunjukkan kemenangan sejati atas kuasa dosa. Dosalah yang membuat manusia binasa. Dosalah yang membuat manusia itu kehilangan kemuliaan. Tetapi Kristus menyelesaikan hutang dosa itu dengan cara mati di kayu salib. Tentu yang disalib itu adalah kemanusiaannya, seperti kata firman Tuhan. Dia yang matinya dengan cara disalib, yaitu kemanusiaannya, bukan Tuhannya. Tuhan itu kan Tuhan itu kan pemelihara, Tuhan itu kan penguasa. Tidak mungkin penguasa bisa disalib. Tetapi yang disalib adalah tubuh dagingnya, kemanusiaannya, dan kemanusiaannya itulah bangkit. Dan siapa yang membangkitkan? Tentu Allah dan dirinya sendiri. Dia bangkit oleh atas diri sendiri dan juga Allah. Nah teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itulah berita Injil yang sejati, yang olehnya manusia diselamatkan, yang olehnya manusia memiliki pengharapan. Yesus datang dan mati bukan hanya untuk orang Kristen, tapi dia mati dan untuk semua orang, baik untuk Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen dan lain sebagainya. Dia mencari manusia, bukan mencari membuat orang menjadi pelaku agama, tetapi menjadi pengikutnya dan menjadi murid-muridnya, murid-murid yang belajar dari dia dan mempraktekkan apa yang dikatakannya. Dia tidak mendirikan agama, dia mencari jiwa yang terhilang. Dia menyatakan keselamatan dan siapa yang percaya kepadanya diselamatkan. Teman-teman yang terkasih, itulah sebabnya kedatangan Kristus yang pertama itu membawa harapan bagi semua agama. Kita tidak boleh ya seperti ahli Taurat atau orang-orang Yahudi yang keagamaannya begitu unggul tapi mereka tidak mengenal sang kebenaran yang mereka nantikan karena berbeda pemikiran. Mereka memikirkan bahwa yang datang adalah Mesias seperti keturunan Daud dalam arti bisa membela mereka, tetapi yang datang justru yang nampaknya lemah, tetapi justru yang difokuskan oleh Allah dalam Kristus adalah keselamatan umat manusia atas dosa. Teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus, semoga Anda sadar. Sekali lagi, kalau Anda memang tidak memahami kitab suci orang lain, jangan sok-sokan, tapi pelajarilah kitab suci Anda. Carilah pembuktian-pembuktian yang ilmiah, termasuk arkeologi yang berkaitan dengan agama Anda. Jangan sampai Anda didapati buta, tidak bisa mempertanyakan iman Anda. Mengutip salah satu perkataan dari Profesor Buya Syakur, beragama itu seperti memegang bara, dipegang salah, dilepas salah.
Jangan takut murtad, kata dia. Teman-teman terkasih, semoga video ini mencerdaskan kita. Ingat, Yesus berkata dalam Injil Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini berarti semua manusia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Percayalah, biarlah keselamatan itu kalian terima dan kalian diselamatkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk men-share video ini dan mendukung seluruh apologetik Kristen supaya berkiprah melalui media, sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan di zaman internet ini. Tuhan memberkati.